Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar fisika. Itu materinya pada kesempatan ini adalah kapasitor. Dan nanti juga disertai contoh soal-soal dan pembahasannya. Kapasitor. Fungsinya dari kapasitor itu untuk menyimpan muatan. Nah, salah satu jenis kapasitor itu kapasitor keping sejajar. Ini ada dua keping. Nah, luas penampang keping itu dilambangkan A, jaraknya itu D. Nah, kapasitor itu C. C nanti sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D, di mana K di sini adalah kapasitor, satuannya farad. Kemudian K konstanta dielektrik. Epsilon 0-nya itu permitivitas ruang hampa atau udara, besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian A-nya itu luas penampang keping ya. Ini luas penampangnya keping. Satuannya meter persegi. Sedangkan D-nya di sini adalah jarak. Nah, yang antar keping ini. Satuannya meter. Nah, kapasitor ini, nah itu kapasitas artinya apa? Kemampuan di mana kapasitor itu bisa menyimpan muatan listrik. Simbolnya kapasitor itu seperti ini. Nah, di gambar-gambarnya simbolnya kapasitor. Nah, ini sama. Kakinya nih, kepingnya ini sama. Nah, panjangnya ya yang sama simbolnya. Nah, ini lambangnya C. Nah, sekarang hubungan muatan listrik dengan kapasitas kapasitor dan dengan beda potensial atau tegangan. Bisa dirumuskan Q sama dengan C kali V, atau C sama dengan I kali V. Nah, di mana Q-nya itu apa? Muatan listrik. Muatan listrik, satuannya Coulomb. Kemudian yang V tegangan atau beda potensial.
satuannya volt. Nah, sedangkan C-nya di sini adalah kapasitas kapasitor. Nah, sekarang energinya yang tersimpan di kapasitor W itu sama dengan setengah C V kuadrat. W-nya di sini adalah energi. Satuannya Joule. Berikutnya adalah contoh soal. Nah, penerapan dari rumus-rumus kapasitor. Sebelum kita ke soal, nah, ke penerapannya dalam soal, kita belajar dulu tentang rangkaiannya. Bagaimana rangkaian kapasitor. Jadi rangkaian kapasitor. Nah, jika kapasitor itu dirangkai seri, misalnya ada 3 buah kapasitor dipasang seri atau dirangkai seri, ini C1, C2, C3, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan V. Nah, di sini nanti kapasitor ini juga menyimpan muatan listrik Hi1, C2 juga demikian Hi2, di dalam C3 juga ada Hi3. Nah, untuk mencari C totalnya kalau dirangkai dengan seri, berarti 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Itu kalau mencari C totalnya jika dirangkai secara seri. Nah, pada rangkaian ini kan di seri. Ini nanti di ujung-ujungnya C1. Di sini beda potensialnya adalah V1. Kemudian V2. Ini V3. Nah, muatan yang tersimpan dalam C1 ini nanti Hi1, ini Hi2, yang di C3 adalah Hi3. Nah, kalau pada rangkaian seri, kapasitor dirangkai dengan seri, itu Hi total itu sama dengan Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3. Nah, sedangkan V totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, berikutnya kalau kapasitor dirangkai paralel, nah sekarang paralel, misalkan ada 3 kapasitor. Ada 3 kapasitor, C1, C2, C3, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan V. Nah, untuk mencari C totalnya, itu C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, di dalam C1 ini nanti, ini juga tersimpan muatan Hi1, ini nanti ada Hi2, yang ini Hi3. Nah, besarnya Hi total kalau dirangkai secara kapasitor dirangkai dengan paralel, itu besarnya Hi total. Nah, itu nanti sama dengan Hi1 ditambah Hi2 ditambah Hi3. Nah, bagaimana tegangannya? Tegangan di ujung-ujung C1,
C2 sama C3. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Sehingga ini V totalnya adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, jadi kalau kita amati, itu kebalikannya dengan ini. Yang dirangkai dengan seri. Jadi, kalau yang dirangkai dengan seri, itu yang sama adalah Q totalnya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Tapi kalau yang di paralel, itu yang sama V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Nah, sekarang contoh soal. Nah, nomor 1 ya. Misalkan gini soalnya. 3 buah kapasitor masing-masing muatannya C1 sama dengan 2 mikrofarad, C2 sama dengan 3 mikrofarad, sedangkan C3 sama dengan misalnya ini 6 mikrofarad. Dirangkai seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan sepuluh volt. Hitung A kapasitor total. Kemudian yang B muatan listrik total. Berikutnya muatan yang tersimpan dalam C2. Yang D beda potensial di C1, C2, C3 atau beda potensial antar ujung C1, C2, dan C3. Nah, kemudian E energi. Energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor tersebut. Nah, sekarang kita gambar dulu bagaimana rangkaiannya. Ini ada 3 buah kapasitor, masing-masing C1 2 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, C3 6 mikrofarad, dirangkai seri. Ini rangkai seri C1, C2, C3. C1 2 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, C3 6 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 10 volt. Yang ditanyakan A, kapasitas kapasitor total. Jadi C totalnya ini kan di rangkai seri, berarti caranya 1/3
C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. C1 nya 2 mikrofarad, berarti 1/2, nah dikali 10 pangkat min 6. Kenapa? Nah, 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Kalau ini 2 mikrofarad, berarti ya 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian kalau 3 farad, yang C1, 2, C2 3 mikrofarad itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian yang C3 itu 6 mikrofarad sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 farad. Berikutnya ini kita lanjutkan. Ini duanya. Kemudian 1/6 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini penyebutnya disamakan. Ini 2, 3, 6. Berarti bisa disamakan. Penyebutnya menjadi 6 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini dikali berapa? Dikali 3. Jadi 3 per kali 3 berarti 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang ini dikali, ini 3 kalau menyamakan 6 berarti dikali dengan 2. Nah, kalau yang ini tetap. Nah, sekarang penyebutnya kan sudah sama. Nah, sekarang tinggal menjumlah. 3 ditambah 2 ditambah 1 berarti 6 per ini kan sudah sama, penyebutnya berarti 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, sehingga CS-nya berarti 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 6. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi ini ketemu 1 kali 10 pangkat min 6 farad atau 10 pangkat min 6 farad. Berikutnya yang B, muatan listrik total. Jadi yang ditanyakan Q total. Q total itu sama dengan C total dikali V total. Nah, C totalnya tadi kan ketemu 10 pangkat min 6. Nah, kemudian V totalnya ini 10. Berarti sama dengan 10 pangkat berapa? Ini hasilnya kan 10 pangkat 1 ya. Berarti 10 pangkat min 5 satuannya Coulomb. Kemudian yang C, muatan yang tersimpan ini dalam C2. Muatan yang tersimpan dalam C2. Berarti Q2 yang ditanyakan. Nah, karena ini dirangkai seri, maka Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, sehingga Q2 sama dengan Q total yaitu 10 pangkat min 5 Coulomb. Kemudian yang D, beda potensial di ujung-ujung C1, C2 dan C3. Nah, berarti ini mencari V1, V2 dan V3. Nah, kalau dirangkai dengan seri seperti ini, berarti nanti kan ada V1. Nah, kemudian ini V2. Ini V3.
3. Nah, karena dirangkai dengan seri, maka nanti V totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ya. Nah, yang D yang ditanya ini kalau beda potensial di ujung C1 berarti ya V1 sama dengan, itu ini juga bisa ya, V1 sama dengan Q1 per C1. Q1 nya berapa? Nah, Q1 karena ini tadi seri, berarti Q1 kan sama dengan Q total, sama dengan juga Q2, berarti 10 pangkat min 5 dibagi C1 nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 6, jadi sama dengan 10 pangkat min 5 per 2 kali 10 pangkat ini naik, berarti berapa? 6. Nah, sehingga 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 6 itu sama dengan 10 bagi 2, sehingga P1 nya ketemu 10 bagi 2 adalah 5 volt. Kemudian mencari V2. V2 di sini berarti ya Q2 dibagi C2. Nah, Q2-nya kan sama dengan, ini sudah hasilnya sudah dihitung ya, ini tadi berarti 10 pangkat min 5. C2-nya ini 3 kali 10 pangkat min 6. Sehingga ini naik per 3 kali 10 pangkat, caranya sama ini ya, naikkan jadi positif, berarti 10 per 3 volt. Berikutnya V3. Nah, V3 kalau V1 sudah dicari, V2 sudah dicari, berarti V3 nanti sama dengan V total dikurangi V1 dikurangi V2. V totalnya 10, V1 nya ketemu 5, V2 nya 10 per 3. Nah, ini penyebutnya juga bisa disamakan. Nah, penyebutnya jadi per 3 ya, berarti ini kali 3 yaitu 30, yang ini dikali 3 itu 15. Nah, ini tetap, sehingga hasilnya berapa? 30 dikurangi 15 dikurangi 10 dibagi 3, berarti 5 per 3 volt. Sekarang yang selanjutnya yang E itu mencari energi total dalam rangkaian. Nah, tadi Q totalnya, Q total sudah ketemu 10 pangkat min 5 coulomb. Sedangkan V totalnya tadi dalam rangkaian, V totalnya itu 10 volt. Nah, sehingga mencari V total itu ya sama dengan setengah kali C total kali V total kuadrat. Jadi setengah, C totalnya 10 pangkat min 5, V totalnya itu 10, dikuadratkan, setengah kali 10 pangkat, ini 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat min 3. Sehingga energinya ini setengah itu bisa juga ditulis dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3 Joule.
Sekarang contoh soal nomor 2. Ada 3 buah kapasitor di mana C1 sama dengan 4 mikrofarad, sedangkan C2 sama dengan 2 mikrofarad, kemudian C3-nya sama dengan 6 mikrofarad. Dirangkai paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Hitung A, kapasitas kapasitor total. Yang B, muatan listrik total. Kemudian yang C, muatan listrik dalam C1. Yang D, energi yang tersimpan di C2. Nah, sekarang kita gambar dulu bagaimana rangkaiannya. Dirangkai paralel. C1, C2, C3 dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya 12 volt. Nah, C1-nya berapa? 4 mikrofarad. C2-nya 2 mikrofarad. C3 6 mikrofarad. Nah, yang ditanyakan kapasitas kapasitor total. Mencari C total sama dengan C1 plus C2 tambah C3. C1-nya 4 mikrofarad, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 farad. Tambah C2-nya 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Ditambah C3-nya 6 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi 4 kali ditambah 2 ditambah 6, berarti 12 kali 10 pangkat min 6 farad. Berikutnya yang B, mencari muatan listrik total, berarti I total. I total itu sama dengan C total dikali V total. Nah, C totalnya ini 12 kali 10 pangkat min 6, sedangkan V totalnya yang ini 12 volt. Sehingga 12 kali 12 144 kali 10 pangkat min 6 coulomb atau 144 coulomb. Nah, berikutnya muatan listrik dalam C1. Nah, kalau dirangkai paralel itu yang sama yaitu V-nya. Ya. V-nya sama. Jadi nanti V ini V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V
3. Jadi V yang di ujung-ujung C1 ini juga sama dengan yang ujung C2, sama juga di ujung C3. Kemudian kalau mencari C1, mencari muatan listrik dalam C1, berarti mencari Hi1 itu sama dengan C1 kali V1. C1-nya ini 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang V1-nya itu sama dengan V totalnya, ini 12. Jadi sama dengan 48 kali 10 pangkat min 6 kulon atau 48 mikrokulon. Nah, itu yang V1. Kemudian yang D, energi yang tersimpan di C1. Berarti W1 sama dengan setengah C1 V1 kuadrat. Jadi ini setengah C1-nya 4 kali 10 pangkat min 6. V1 sama dengan V total, jadi 12. Ini dikuadratkan. Ini bisa dicoret. Ini 2 kali 10 pangkat min 6. 12 dikuadratkan 144, sehingga energinya 2 dikali 144 itu 288 kali 10 pangkat min 6 Joule.